Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi edukasi dan motivasi seputar pinjaman online ilegal buat teman-teman yang sekarang terjerat oleh pinjaman online ilegal. Nah, video ini saya buat karena kemarin ada yang DM Instagram yang subscriber saya merasa sangat frustasi, merasa sangat tertekan karena pinjaman online ilegal ya teman. Nah, ceritanya dia melakukan daftar di aplikasi tunai cair. Nah, dia daftar saja, ngisi kontak, ngisi data pribadi dan ngisi nomor rekening. Nah, tapi dia berpikir nggak jadi, nggak usah pinjam saja. Nah, seperti itu, jadi dia tinggalkan aplikasinya. Nah, tapi kok langsung ada di rekening dia pinjaman ya 1,4 juta rupiah sekian ya teman. Terus dia cek di aplikasinya, ternyata sudah ada tagihan. Nah, dia nggak pinjam tapi dia ditransfer oleh pinjaman online tunai cair ya teman. Jadi teman-teman harus waspada. Nah, parahnya lagi pas dia mau bayar dengan 2 kali bunga, dia kan pinjamnya 1,4 dan bayarnya 2 kali lipat dari pinjaman pokok. Nah, itu sangat memberatkan sekali ya teman. Dan pada saat dia melunasi, langsung ada transferan dari aplikasi yang sama ya teman. Jadi itu sangat amat meresahkan sekali. Saya sudah kasih solusi agar tidak bayar saja karena itu masuk ke ranah penipuan. Nah, buat teman-teman yang punya masalah yang sama, saya ingin edukasi seputar pinjaman online ilegal ini ya teman. Ini sangat penting, ada 4 pokok yang harus teman-teman tahu tentang pinjaman online ilegal. Yang pertama, pinjaman online ilegal itu adalah masuk ke ranah penipuan ya teman. Jadi itu sudah dilarang negara. Nah, misalnya kita sudah melakukan pinjaman online ilegal, itu nggak usah dibayar saja karena nanti bunganya akan berlipat-lipat dari pinjaman pokok, dan tenornya juga cuma 7-15 hari, jadi nggak banyak ya teman. Dan ini bisa sadap kontak darurat teman-teman. Kontak-kontak teman-teman itu masuk ke aplikasinya, dan di aplikasinya akan dihubungi kalau teman-teman nggak bayar. Nah, itu sangat meresahkan sekali. Nah, aplikasi pinjaman online ilegal ini sudah dilarang negara karena ini sangat meresahkan masyarakat, bunganya sangat besar sekali, dan ini langsung meneror ke WA atau nomor SMS teman-teman. Itu sangat amat bahaya ya teman. Tahu-tahu kita ada pinjaman padahal kita nggak ada menyetujui pinjaman, jadi transfer begitu saja, itu sangat amat tidak boleh. Nah, OJK telah melarang aplikasi pinjaman online ilegal dan negara pun juga melarang ini. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, yang kedua, pinjaman online ilegal itu tidak ada debt kolektornya ya teman. Jadi mereka sebatas menteror, mengancam kita di WA atau SMS atau telepon ya. Jadi teman-teman harus paham dulu, kalau kita pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal itu, saya terangkan tidak ada debt kolektor atau tidak ada orang yang menagih, karena kalau ada yang menagih itu masuk ke ranah penipuan, pemerasan ya teman, karena pinjaman online ilegal itu dilarang negara. Jadi kalau ada yang menagih itu teman-teman bisa laporkan saja karena ini aplikasi yang dilarang negara. Bisa-bisa nanti aplikasi itu langsung ditutup dan orang yang mengancam atau datang ke rumah teman-teman itu bisa dipidanakan karena itu masuk ke ranah pemerasan. Itu dilarang negara ya 100%. Jadi teman-teman harus punya mental yang siap kalau ada yang menagih, karena itu bukan dari pinjaman online ilegal tapi orang yang iseng ya teman. Jadi orang yang mau cari uang. Jadi teman-teman harus paham, jika pinjaman online ilegal itu tidak ada debt kolektornya. Nah, salah satu cara untuk menghindari pinjaman online ilegal adalah teman-teman harus putus kontak dengan pinjaman online ilegal itu, baik dari WA, telepon atau aplikasi. Teman-teman uninstall aplikasinya dan teman-teman coba untuk copot nomornya, dan teman-teman hapus aplikasi WhatsApp agar teman-teman bisa tenang hidupnya. Karena aplikasi pinjaman online ilegal itu meneror teman 3 kali sehari dari WA atau telepon. Itu sangat meresahkan sekali. Dan ini adalah motivasi buat teman-teman tetap semangat ya, jangan menyerah karena pinjaman online ilegal itu dilarang negara. Jadi jika teman-teman tersandung kasus yang sama, itu teman-teman nggak usah takut, nggak usah depresi, karena teman-teman itu masuknya ke korban ya teman. Jadi teman-teman nggak usah merasa bersalah karena teman-teman cuma korban dari aplikasi yang penipuan. Itu banyak sekali dialami, mereka nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa fokus kerja karena memikirkan pinjaman online ilegal ini. Teman-teman harus paham bahwa ini adalah ranah penipuan, jadi bukan pinjaman online. Pinjaman online ilegal itu ranah penipuan. Ada banyak sekali komentar negatif tentang aplikasi tunai cair ini. Banyak yang mengeluhkan tidak mencairkan tapi tahu-tahu di rekening ada
uang ya teman. Jadi ini sangat meresahkan sekali. Saya harap teman-teman bisa terus semangat, terus berjuang, nggak pantang menyerah, nggak usah takut, nggak usah depresi, karena aplikasi ini masuk ke ranah penipuan ya teman. Jadi teman-teman harus punya mindset yang kuat tentang ini. Nah, itu saja dari saya, semoga teman-teman termotivasi, dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa DM Instagram atau inbox Facebook saya sudah menyantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman, bisa hubungi saya agar teman-teman termotivasi lagi ya, jangan menyerah. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.